Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022041. Di sini, saya akan menjelaskan materi, yaitu tentang perhitungan pajak pertambahan nilai. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian pajak pertambahan nilai. Menurut Rosdiana Irianto dan Purwanti 2011, pajak pertambahan nilai bukanlah suatu bentuk perpajakan baru, namun pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. Berdasarkan objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah konsumsi, barang, dan jasa, maka pajak pertambahan nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis, pertambahan nilai atau nilai suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Objek pajak pertambahan nilai. Menurut Gunadi 2011, objek pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas: pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kesembilan, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Kesepuluh, penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan. Untuk dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Ada 5, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain DPP. Untuk tarif pajak pertambahan nilai, penyesuaian tarif PPN-nya merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Perubahan atas tarif pajak pertambahan nilai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Pertama, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Kedua, tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0%. Pajak pertambahan nilai adalah pajak dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, terhadap 1. Barang kena pajak berwujud yang diekspor. Kedua, barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Ketiga, jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Berikut adalah cara menghitung PPN-nya. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Dengan cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terhutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai, yaitu 11% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terhutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, pengusaha kena pajak yang sudah menjual barang kena pajak secara tunai seharga 40 juta. Pajak yang terhutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, yaitu 11% dikali 40 juta sama dengan 4.400.000 rupiah. PPN masukan dan PPN keluaran terbagi menjadi dua, yaitu PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak
atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP. Kedua, PPN keluaran adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. BKP atau JKP di dalam negeri. Ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP. Pengkreditan PPN adalah mekanisme dalam pelaporan SPT masa PPN di mana PPN masukan atau faktur pajak yang diperoleh dari pembelian barang atau jasa dikreditkan atau dikurangkan terhadap PPN keluaran. Faktur pajak yang diterbitkan dari aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa. Yang dikreditkan adalah PPN masukan yang memenuhi ketentuan pasal 9 Undang-Undang PPN. PPN masukan atau faktur pajak masukan yang diperoleh oleh kreditkan paling lambat dalam masa 3 bulan setengah masa diterbitkannya faktur pajak tersebut. Misal, faktur pajak diterbitkan di bulan Agustus 2018, maka faktur pajak tersebut paling lambat dikreditkan di masa pajak November 2018. Terima kasih. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.